Selain dari basket putra, Indonesia juga menambah beberapa medali emas. Sebagian diantaranya adalah dari voli putra, bulu tangkis, dan angkat besi. Setelah Eko Yuli dan Rahmat Erwin, cabang olahraga angkat besi kembali mempersembahkan medali emas melalui Muhammad Zul Ilmi di kategori 89 kg pria SEA Games ke-31 Vietnam. Bersaing ketat dengan lifter Thailand dan tuan rumah Vietnam, Zul Ilmi tampil konsisten dan pertahankan keunggulan angkatan hingga 337 kg. Medali emas juga diraih tim voli putra Indonesia yang tampil konsisten kala menghadapi tuan rumah Vietnam di final. Berlaga di Dai Yen Arena, Indonesia menang telak 3-0. Di bulu tangkis, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva mampu mempersembahkan medali emas bagi Indonesia. Pasangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva mampu bermain konsisten sejak game pertama dan sukses menumbangkan ganda putri Thailand menyapa Aimsart dan Nuntakan Aimsart 2 game langsung 21-17 dan 21-14. Sebenarnya jujur di sini kita tidak menargetkan apapun. Tadi kita kita baru pertama kali event ini dan ini langsung multi event ya. Saya langsung dipersatukan sama Fadia, jadi memang yang kita siapin itu adalah pola permainan dan hati yang menyatu dulu. Kalau dari aku sih grogi, mungkin pertama-tama ya pasti grogi, tapi balik lagi ke diri sendiri, percaya diri kalau aku juga bisa yang terbaik. Ganda putra bulu tangkis Indonesia juga memastikan medali emas dari pasangan Leo Roli Karnando, Daniel Martin setelah mengalahkan sesama Indonesia Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Eri Rambitan. Leo Daniel menang 21-17 dan 21-19. Dari Bakyang, Vietnam, tim TV One mengabarkan. Kontingen Indonesia mengakhiri SEA Games 2021 di Vietnam dengan berada pada posisi 3 klasemen medali. Indonesia membawa pulang 69 medali emas dan hasil tersebut membuat Indonesia berada di posisi 3 di bawah tuan rumah Vietnam dan Thailand. Pemirsa, untuk memperbarui informasi dari ajang SEA Games 2021 di Vietnam, kita bergabung dengan Yudi Handoyo yang berada di Hanoi, Vietnam. Yudi, selamat siang waktu Jakarta. Silakan perkembangan terbaru dari ajang SEA Games di sana. Ya, Rizky dan juga pemirsa, tidak terasa pertandingan cabang olahraga di SEA Games Hanoi Vietnam telah usai, dan seperti yang diberitakan tadi atas hasil medali-medali yang diraih khususnya emas ya, seperti di ganda putra Indonesia meraih emas di badminton, ganda putri Indonesia meraih emas di badminton, sejarah terukir emas untuk basket putra kita, kemudian tinju juga kita meraih medali emas melalui Michael Robert Muskita, kemudian PUBG Mobile Team Open kita juga e-sport meraih medali emas, kemudian fin swimming juga meraih medali emas melalui Janis Rosalita, kemudian voli putra meraih medali emas, menembak meraih 2 medali emas lagi kemarin atas nama Anang Yulianto dan Muhammad Sejahtera Dwi Putra, serta angkat besi. Seperti yang diberitakan tadi, Muhammad Zul Ilmi berhasil mempersembahkan tambahan medali emas untuk kontingen Indonesia. Dan posisi Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dengan torehan 69 medali emas, 92 medali perak, dan 80 medali perunggu. Peringkat pertama ada Thailand, peringkat pertama ada Vietnam, kedua Thailand, dan ketiga Indonesia. Sebuah capaian yang luar biasa untuk kontingen Indonesia di SEA Games Hanoi Vietnam. Dan kita sudah bersama dengan Chef The Mission Indonesia, ada Pak Ferry. Halo Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Salam dari Hanoi. Luar biasa. Seperti
Sepertinya sudah mulai betah nih di Hanoi, Pak. Ya, tanpa terasa udah 2 minggu lebih kita di sini, kita nikmati makanan-makanan Vietnam dan sampai hari ini pasukan kita nggak ada yang sakit perut kok. Jadi alhamdulillah. Ya, Pak, ya. Salah satunya juga disyukuri ya Pak Ferry ya, adalah pencapaian kita peringkat 3 Pak di SEA Games ini. Apakah ini sesuai target dari Presiden atau seperti apa Pak sejauh ini Pak? Ya, tentu ini semua berkat kerja keras para atlet kita yang dibina oleh Induk Cabang Olahraga. Dan memang dari awal kita tidak terlalu menargetkan, tapi Pak Menteri sempat menyampaikan 4 besar harus di tangan, wajib. Dan pada saat pelepasan oleh Bapak Presiden, memang ada harapan dari Bapak Presiden kita berada di peringkat 3 besar. Dan alhamdulillah berkat doa seluruh masyarakat Indonesia, hasilnya bisa kita lihat, atlet kita mampu bertarung dengan Spartan dan kita bisa meraih posisi ketiga. Banyak sejarah tercipta Pak di SEA Games ini, seperti renang putri kita. Setelah sekian lamanya bertahun-tahun mendapatkan medali emas 2 lagi Pak. Kemudian basket putra kita setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya kita mendapatkan medali emas lagi. Rowing putra kita juga juara umum dan banyak sejarah lain tercipta. Ini seperti apa tanggapan dari pemerintah sendiri Pak? Ya, saya pikir itu buah dari pembinaan yang dilakukan oleh Induk Cabang Olahraga. Di cabang angkat besi kita bisa memecahkan rekor SEA Games dan Asian Games bahkan. Dan berupaya untuk memecahkan rekor dunia walaupun belum tercipta. Tapi sudah dilihat bahwa kita sudah menuju ke arah yang benar. Pembinaan yang dilakukan oleh Induk Cabang Olahraga sudah right on track. Kemudian basket, kita itu menjadi negara yang belum pernah merasakan medali emas semenjak ikut sertaan kita di SEA Games pada tahun 77. Jadi dari tahun 77, sementara Filipina ini merupakan sebuah mimpi buruk karena untuk pertama kali dia harus merelakan medali emasnya kepada tim Indonesia. 13 kali berturut-turut di SEA Betul, Games. betul. Yang ke-14 kali kalah oleh Indonesia ya Pak. Alhamdulillah anak-anak bisa menunjukkan dan ini menunjukkan bahwa Perbasi mereka serius untuk menghadapi Asia Cup dan FIBA World Cup. Untuk itu tim yang dipersiapkan sudah memberikan hasilnya di SEA Games ini. Dan satu hal juga menarik adalah banyak atlet muda Indonesia yang mempersembahkan medali-medali tersebut Pak ya, yang kadang suka dikhawatirkan tentang mentalitas mereka, tapi ternyata menyumbang medali di SEA Games. Ya betul, itu adalah buah dari pembinaan yang dilakukan usia dini. Perenang kita itu umurnya masih 16-17 tahun, jadi mereka sudah bisa meraih medali dan ini patut dicontoh juga oleh atlet-atlet yang lain, Induk Cabang Olahraga, bagaimana kita berani mengirimkan atlet muda kita dan kita lihat hasilnya. Gitu. Luar biasa, ini sampai kita kehujanan nih Pak, pokoknya demi Indonesia, pokoknya kita harus tetap semangat Pak ya. Indonesia juara di SEA Games, kita dapat di peringkat 3 pemirsa, sebuah capaian fenomenal dan semoga saja masih terus mengukir sejarah prestasi untuk olahraga Indonesia. Dari Hanoi, Vietnam, Yudi Handoyo bersama juru kamera Supriyadi Wongsorejo, kita kembalikan ke studio. Ya, baik Yudi. Kapan rencana agenda ataupun acara penutupan akan dilakukan dalam rangkaian SEA Games 2021 ini? Ya, agenda penutupan untuk SEA Games 2021 sendiri hari ini akan diselenggarakan di Stadion Midin, di mana sudah disiapkan beragam kegiatan yang disampaikan oleh pihak panitia penyelenggara, bahwa nanti akan diselenggarakan pada malam sore menjelang malam hari pemirsa. Untuk acaranya sendiri ini ada National Anthem tentunya dari Vietnam, kemudian ada pengibaran bendera yang juga akan diturunkan bendera sebagai bentuk sebuah selesainya kegiatan SEA Games Vietnam yang nantinya akan dikibarkan bendera Kamboja sebagai tuan rumah berikutnya. Dan untuk hiburannya juga disiapkan dari kru Asia Got Talent 2000, maksud saya kru Asia Got Talent di Vietnam yang akan memeriahkan acara penutupan SEA Games sementara ini. Kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Yudi Handoyo melaporkan langsung dari Hanoi, Vietnam. Pemirsa, usai jeda kami